Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran semua teori yang kita pelajarin di kelas itu beneran cukup nggak ya buat ngadepin dunia keperawatan yang sesungguhnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas gimana pengalaman di luar kampus itu justru bisa jadi. Coba deh, kita jujur-jujuran sama diri sendiri. Apa iya buku teks itu nyiapin kita buat ngadepin keluarga pasien yang lagi panik-paniknya? Atau gimana kalau ada situasi darurat yang nggak ada di buku panduan? Nah, disitulah challenge-nya benar-benar dimulai. Dunia kesehatan sekarang ini perubahannya cepet banget. Ini bukan lagi soal jago ngapalin prosedur, tapi lebih ke seberapa lincah kita bisa adaptasi pas nemu hal yang bener-bener baru. Zaman sekarang itu nuntutnya lebih dari sekedar tahu, tapi harus bisa ngapa-ngapain. Nah, buat ngebongkar topik ini, kita bakal ngintip perjalanan nyata dari Ensdia Aulia. Anggap aja beliau ini mentor kita gitu ya, seseorang yang udah ngelewatin jalan yang mungkin lagi kalian pikirin sekarang. Yuk kita lihat apa sih yang bisa kita comot dari pengalamannya? Oke, coba lihat deh peta pertempurannya ini. Dari Jogja yang penuh budaya, sampai ke tempat terpencil kayak Raja Ampat. Kalian bisa bayangin kan, tiap lokasi ini tantangannya beda banget. Budayanya, sumber dayanya yang mungkin terbatas, masalah kesehatannya juga unik. Ini tuh bukan cuma daftar kegiatan di CV, ini bener-bener tempat latihan, tempat skill diasah abis-abisan. Nah, disinilah semua pengalaman tadi jadi nyambung banget. Dunia kita sekarang ini sering disebut dunia VUCA. Apaan tuh? Gampangnya gini, volatility artinya serba cepat berubah. Uncertainty, serba nggak pasti. Complexity, semuanya saling terkait, rumit. Dan ambiguity, seringkali nggak ada jawaban yang 100% benar. Dan inilah realita yang bakal dihadapi tiap perawat. Pasien dengan kondisi aneh, sistem yang ribet, keputusan yang serba salah, pengalaman di lapangan, itu simulator terbaik buat ngelatih kita di dunia VUCA ini. Terus, gimana dong cara kita latihan buat ngadepin dunia yang serba nggak pasti kayak gini? Jawabannya simpel banget loh, keluar dari kelas. Yuk, kita lihat gimana kegiatan volunteer atau sukarelawan ini bisa jadi lab belajar yang paling efektif. Ini dia nih intinya. Jadi sukarelawan itu bukan cuma soal berbuat baik atau membantu. Bukan. Ini tuh proses belajar yang super intens. Kalian bakal langsung dihadapkan sama masalah real di masyarakat. Bukan cuma nerapin teori, tapi kalian belajar ngerasain, belajar adaptasi, dan yang paling penting, belajar cari solusi langsung di tempat. Dan kayak ginilah kelihatannya di dunia nyata. Coba deh lihat ekspresi di wajah mereka. Baik itu relawannya maupun warganya. Ini bukan lagi sekedar tugas kan? Ini momen di mana ada koneksi, ada kepercayaan yang dibangun, ada pembelajaran dua arah. Setiap obrolan, setiap sentuhan, sekecil apapun itu jadi pelajaran berharga tentang jadi manusia. Coba kita lihat gambar ini lebih dalam. Ini bukan rumah sakit yang peralatannya serba canggih. Mungkin air bersih aja susah. Mungkin kondisinya jauh dari kata steril. Nah, disinilah semua teori di buku itu diuji. Ini soal gimana caranya nenangin anak kecil yang lagi ketakutan. Gimana caranya ngobrol sama orang yang beda budaya. Gimana caranya ngasih perawatan terbaik dengan alat seadanya. Inilah inti dari keperawatan yang sebenarnya. Oke, terus apa sih hasil konkretnya dari semua ini? Skill apa aja yang benar-benar kebentuk pas kita di lapangan? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, ini bukan cuma nambahin satu baris di CV ya. Ini benar-benar kayak pabrik yang ngebentuk kompetensi. Komunikasi efektif, kalian belajar itu pas harus ngomong sama warga yang lagi panik. Kepemimpinan, kalian belajar itu pas tiba-tiba harus ngatur posko kesehatan. Problem solving, kalian jagonya pas alat yang dibutuhin ternyata nggak ada. Dan yang paling penting, empati. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa diajarin di kelas. Dan kita harus ingat lagi ya, skill-skill kayak gini tuh nggak datang dari baca buku. Skill ini ditempa langsung di medan perangnya. Kalian belajar negosiasi bukan dari teori, tapi pas harus ngobrol sama kepala desa biar program jalan. Kalian belajar jadi tangguh itu bukan dari seminar motivasi, tapi pas rencana A gagal total dan kalian harus puter otak cari rencana B, C, sampai Z. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Terus, semua pengalaman liar di lapangan ini, gunanya apa pas kita balik ke rumah sakit yang serba teratur? Gimana caranya ini jadi senjata rahasia kita? Biar kebayang, coba kita bandingin aja dua dunia ini. Di kelas, kasusnya rapi, terstruktur, ideal banget. Nah, di lapangan, kalian ketemu sama kekacauan yang indah dari faktor manusia. Ada emosi, ada rasa nggak percaya, ada budaya yang beda. Nah, jurang pemisah inilah yang ngubah pengetahuan dari buku jadi kebijaksanaan di dunia nyata. Jadi,
Inilah transformasi yang terjadi di dalam diri kalian. Pertama, mental kalian jadi sekuat baja, siap ditekan kayak apapun. Kedua, kalian jadi super adaptif, bisa nyemplung di mana aja. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Kalian belajar ngegabungin tangan dan hati. Skill klinis yang jago digabungin sama empati yang tulus. Dan inilah yang bedain antara perawat yang bisa kerja dengan perawat yang luar biasa. Dan gambar ini kayaknya pas banget buat ngegambarin momen itu. Momen perenungan, di mana kalian sadar kalau semua pengalaman di desa terpencil itu sekarang udah jadi bagian dari diri kalian sebagai perawat. Disinilah semua kepingin puzzle-nya nyatu. Suka, duka, capeknya, semua ngebentuk gambaran utuh tentang, oh inilah aku sekarang. Oke, sebagai penutup, apa nih pelajaran paling penting dari semua ini? Dan ini dia kesimpulannya. Kesiapan kerja itu nggak datang barengan sama ijazah yang kita terima pas wisuda. Nggak, kesiapan itu dibangun sedikit demi sedikit lewat pengalaman nyata sebelum kita lulus. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak ya cari pengalaman, tapi pengalaman keren apa yang bakal kalian cari mulai hari ini.